Halo teman-teman semua, kembali lagi berjumpa di channel Boobsware. Untuk konten kali ini kita akan melanjutkan konten yang sebelumnya. Jika di konten sebelumnya kita membahas tentang cara untuk menampilkan simulasi ataupun simulator, baik itu membuat project baru, baik itu untuk membuat koneksi baru, dan juga untuk menampilkan robot maupun di simulatornya, sampai pada staging point ataupun menyimpan posisi dari robotnya. Untuk konten yang kali ini kita akan membahas tentang pemrograman pada robotnya. Namun kita tidak membahas sampai pergerakan robot, kita akan belajar tentang basic-basic pemrogramannya dulu sebagai dasar nanti kita untuk dikombinasikan untuk menggerakkan robotnya di konten selanjutnya. Oke, langsung saja kita akan mulai untuk konten kali ini. Silahkan teman-teman semua untuk dapat menyimak dan nanti dapat mengaplikasikannya. Oke, pertama-tama kita akan buka dulu untuk Epson RC plus 7-nya. Seperti yang kemarin kita pakai, versi yang dipakai adalah 752 di sini. Nah, untuk konten kali ini kita akan melanjutkan project yang kemarin sudah kita buat. Jadi kita akan membuka project yang pernah kita buat kemarin yang kita sudah setting juga. Jadi di sini akan muncul project terakhir yang kita buat kemarin. Kalau di konten kemarin kita membuat create new project. Jadi kalau ada teman-teman yang belum mengikuti ataupun belum bisa untuk membuat project baru, bisa membuka dulu konten yang sebelumnya. Jadi di sini kita bisa langsung klik di recent project atau project yang terakhir dibuka, ataupun kita bisa open nanti. Kalau pengen open nanti tinggal dicari nama projectnya. Nah, ini kebetulan sudah ada di sini yang T1, kita bisa open. Nah, ini project yang kemarin tampilannya seperti ini. Jadi ini adalah lembar kerja yang nanti dipakai untuk kita memprogram robotnya, robot Epson-nya. Di sini misalkan ini kita ke close, kita bisa buka lagi di sebelah kiri di main program. Nah, jika kita lihat di sini statusnya dia masih offline. Nah, kemarin kita sudah membuat, kita bisa ada dua cara untuk membuka simulatornya lagi. Kita klik di sini, kemudian kita cari nama yang kemarin kita buat sesuai dengan nama yang kita buat kemarin, T3, atau di sebelah connection ini ada satu tombol, bisa kita klik. Nah, di sini statusnya masih disconnect, berarti belum tersambung ke simulator yang manapun. Dan ini di sini kita bisa pilih yang T3, kemudian kita klik connect. Status di sini connecting, dia masih mencoba menyambungkan. Kalau nanti sudah connected, dia berarti sudah tersambung untuk virtual dari robotnya. Oke, sini sudah connected, jadi kita udah bisa ini close saja. Kita pastikan apakah robotnya yang kemarin kita pakai sudah ada atau masih ada enggak. Masih ada di sini. Nah, untuk yang konten kali ini kita belum bahas sampai pergerakan robotnya. Kita bisa juga memastikan kemarin sudah sempat untuk membuat beberapa poin. Kita pastikan projectnya di poin, masuk ke robot manager, kemudian poin. Ini masih seperti yang di konten sebelumnya, kita membuat 5 titik. Kita close dulu, kita belum pakai untuk pergerakan robot. Kita akan mulai mempelajari basic-basic dari pemrogramannya. Oke, langsung saja. Di sini tersedia lembar kerja function. Jadi depan ini adalah function, belakang ini adalah nama functionnya, dan ditutup dengan fn atau function n-nya. Jadi kita bisa menuliskan program di antara function dan fan-nya. Nah, di sini kita bisa langsung seperti saat kita memprogram microcontrol maupun Arduino atau program berbasis teks yang lain. Kita coba dulu menggunakan atau memprogram teks untuk mencetak teksnya. Sintaks yang dipakai ataupun statement yang dipakai adalah print, dan di tulisan yang akan nanti tampilkan kita bisa awali dengan tanda petik 2 dan diakhiri dengan tanda petik 2. Jadi apapun tulisan yang ada di dalamnya akan dicetak. Misalkan sini kita akan menulis hello world seperti ini. Nah, ini adalah tulisan yang akan kita tampilkan
sedangkan ini adalah sintaknya. Dia akan berwarna biru kalau functionnya itu benar atau sintaknya itu benar. Nah, kemudian kita akan menjalankan, kita bisa membuka di sini ada namanya Open Run Windows. Saat kita klik, kita bisa lihat di bawah ada keterangan build complete no error. Jadi di sini programnya sudah bagus, tidak ada error, baik itu typo ataupun penulisan yang kurang tepat biasanya. Jadi contoh yang error bisa kita lihat seperti ini, misal print kita kurang menulis i-nya, kita coba close lagi, kita buka run Windows-nya. Nah, di bawah ini akan muncul tulisan build abort due to error. Nah, kita bisa cek nih di bawah, kita klik, kemudian kita scroll ke atas. Nah, di sini ada keterangan function does not exist di line 2. Kita bisa mencari line-nya, atau yang kedua kita bisa klik 2 kali di sini. Nah, ini kita klik 2 kali, dia akan mengarahkan ke line yang bermasalah. Di sini langsung diarahkan di sini. Setelah kita cek, kita melakukan pengecekan langsung di line-nya, ternyata ini kurang i. Nah, seperti ini. Kita bisa coba lagi open run Windows-nya. Kemudian di sini untuk tampilan run Windows-nya terdiri dari function. Ini adalah pilihannya nanti function apa aja. Jadi di sini nanti kita bisa membuat beberapa function dalam satu lembar kerja ini. Kebetulan ini masih satu. Nanti kalau kita sudah bikin beberapa nanti bisa terlihat ada beberapa pilihan. Kemudian low power dan speed factor ini lebih berpengaruh nanti ke waktu kita menggunakan untuk pergerakan robotnya. Jadi kita belum bahas lebih jauh yang ini. Untuk startnya kita bisa langsung start, jalankan. Nah, di sini adalah hasil dari program kita, outputnya seperti ini. Oke, apakah kita cuma bisa membuat satu tulisan? Tidak, jadi kita bisa juga buat beberapa tulisan. Yang kedua misalkan hello world 2 misalkan, kita bisa start lagi. Nah, di sini yes. Nah, di sini udah langsung tercetak 2. Nah, salah satu cirinya juga kita bisa menggunakan tanda koma di belakangnya. Nanti kita bisa lihat perbedaannya. Kalau di sini di printnya ke bawah, kalau kita kasih tanda koma di belakangnya, untuk selanjutnya akan di print di sampingnya seperti ini. Jadi dia akan bergandengan. Jadi misalnya seperti ini, kita kasih spasi pun, kita coba running. Nah, seperti ini. Jadi bedanya kalau tanpa koma di belakangnya ataupun tanpa ada koma, dia akan ngeprint di bawahnya. Kalau ada koma, dia akan di sampingnya. Kemudian mungkin yang biasanya dicari sama pemrogram atau programmer yang biasanya menggunakan berbasis tag adalah untuk komen. Kalau di Arduino biasanya slash ataupun di C++ biasanya. Kalau di sini kita ingin membuat komen, kita bisa beri petik 1 misalkan. Di sini trial print. Nah, seperti ini. Jadi warnanya jadi hijau, ini berarti dia tidak akan dijalankan di program, cuma untuk komen saja. Kita juga bisa taruh di belakangnya di sini. Misalkan yang pakai koma di sini berarti ke samping, misalkan kita kasih tulisan. Nah, misalkan kita bikin lagi di atasnya, di bawahnya sini, ini tanpa koma, sorry. Kita buat satu print lagi. Nah, di sini yang 3, kalau yang atas pakai koma ke samping, berarti ini kita pengen di bawahnya, kita bisa kasih di bawahnya. Nah, seperti ini, kita coba hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi yang ini bisa untuk catatan seperti itu. Ini untuk yang mencetak teks. Kemudian lanjut kita akan membuat atau belajar tentang variabel. Sekilas dulu, mungkin sudah banyak yang tahu untuk programmer yang pernah memprogram di C++ ataupun di microcontrol ataupun di Arduino. Di sini saya jelaskan sedikit, mungkin bisa memberi pandangan bagi teman-teman yang belum pernah memprogram menggunakan variabel. Jadi gambarannya programnya seperti ini. Kita menyebutnya di sini, kita mendeklarasikan. Nah, deklarasinya itu deklarasi apa? Deklarasi variabel.
Di sini variabel terdiri dari dua. Yang pertama adalah di depan itu adalah tipe datanya, kemudian yang di belakang itu adalah nama variabelnya. Jadi tipe data itu apa? Tipe data berhubungan dengan data yang akan disimpan di variabel yang tadi. Contoh di sini tadi kita tuliskan adalah ada integer dan double. Kita satu contoh di sini integer. Nah, integer di sini dia range nilainya atau data yang bisa disimpan di integer itu adalah minus 32768 sampai 32767. Sedangkan untuk yang double di sini di atas bisa kita lihat dia dari minus 1,79 sekian sampai 1,79 sekian. Jadi dia bisa koma. Makanya di contohnya di sini dia yang J yang tipe datanya double dengan nama variabel J, dia nilainya adalah 10,5 seperti itu. Jadi terdiri dari dua, ibaratnya kita punya satu box untuk menyimpan data, kemudian tipe data apa yang akan disimpan di dalam box itu, kayak gitu. Jadi misalkan contoh di sini double J, berarti kita punya box dengan nama J, kemudian di dalam box J ini akan menyimpan data dengan tipe double dengan range seperti yang tertera di sini. Nah, di sini tertulis nih untuk kita bisa mencari ini di mana. Mencari di mana? Jadi di software ini kita bisa melihatnya itu di help, kemudian di manual, di spell plus language reference. Nah, di sini kita bisa lihat nanti semua sintaks yang bisa kita pakai berikut dengan contoh-contohnya seperti itu. Jadi nanti bisa dieksplor lebih jauh untuk fitur-fitur yang akan dipakai seperti apa. Kalau untuk boolean ini mungkin kayak digital, jadi true and false atau 1 sama 0 biasanya seperti itu. Kalau cuma byte biasanya 128 minus 128 sampai 127 dan seterusnya. Nanti bisa dieksplor di softwarenya RC plus 7 tadi, bisa di help, kita bisa search juga kalau memang sudah tahu keywordnya, misalkan tadi print contohnya. Nah, di sini bisa kita cari juga list topiknya. Jadi bisa kita cari di sini. Di indeks, mungkin di indeks bisa kita ganti print. Nah, di sini akan muncul nih print statement. Nah, contohnya seperti ini. Jadi sudah ada nih. Contoh-contohnya bisa nanti dieksplor di manual. Jadi saat menginstal sudah ada. Oke. Nah, lanjut di variabel. Kita akan mencoba menjalankan seperti yang ada di contoh ini. Nah, kita buat agak beda di sini. Jadi kalau kita membuat function baru, kita bisa enter di sini, enter dari find, kemudian di enter atau bisa langsung diklik di bawahnya, kemudian kita tulis untuk functionnya, nama functionnya. Misal di sini kita bikin variabel, misalkan variabel trial. Oke. Nah, di sini akan muncul lagi nih satu set nih, function dan find. Nah, di sini kita bikin program baru, kita kasih print trial variable 1 misalkan. Oke, selanjutnya kita akan mendeklarasikan di sini variabel yang akan kita pakai. Di sini mungkin kita sebut aja data 1. Kemudian tadi double misalkan data 2. Jadi kita punya ini nggak pakai integer. Nah, kita punya dua variabel dengan nama data 1 dengan tipe datanya integer dan data 2 dengan nama yang double. Kemudian kita isi datanya. Data 1 berarti harus diisi dengan integer. Integer tadi apa? Integer tadi berarti maksimalnya adalah 32.767. Kita coba dengan nilai yang kecil dulu. Data 1 kita isi 13, kemudian data 2 adalah double, harusnya bisa koma, bisa kita isi 15,85 misalkan. Nah, kemudian kita akan print nih. Seperti yang dipelajari di sebelumnya, isi data 1. Nah, seperti ini, kemudian kita isi dengan data 1. Nah, ini print isi data 2. Nah, ini akan kita isi dengan data 2. Seperti yang dipelajari sebelumnya, koma ini biar dia mencetaknya di sampingnya, kemudian tanpa koma dia akan mencetak di bawahnya. Kita bisa run, ini kita close dulu, run ulang, kita cek di sini apakah ada error. Kalau tidak ada, nah di sini kita sudah punya dua function, main dan variable trial.
Kita bisa cek di sini function, dia ada 2 sudah, variabel trial. Kita coba start. Oke, nah di sini udah langsung muncul dia. Trial variabel 1 ini hasil ini. Kemudian isi data 1 itu yang ini. Kemudian data 1 isinya berapa? Dia akan mengambil dari pengisian nilainya ini. Jadi variabel data 1 diisi dengan nilai 13. Oke. Sekarang maksimalnya tadi 32.000. Coba kita isi dengan 40.000. Coba kita running lagi. Yes. Nah, di sini di line ini akan muncul error dia. Errornya apa? Kita bisa baca di sini. Variable overflow. Specified variable was beyond the maximum allowed value. Jadi nilainya ini sudah melebihi dari kapasitas tipe datanya itu. Karena integer maksimal 32.000, ini kita isi dengan 40.000 seperti itu. Oke. Kita coba ini stop dulu. Kemudian di sini kita isi misalkan isi dengan nilai yang koma, harusnya dia nggak bisa koma, kita isi dengan koma. Apa yang akan terjadi? Begitu juga yang sebaliknya, kalau sebaliknya pasti bisa koma maupun tidak. Nah ini integer harusnya nggak bisa koma, kita coba kita running. Oke, nah di sini datanya sudah 17, komanya tidak akan tampil karena dia tipe datanya itu bilangan bulat, jadi nggak ada komanya seperti itu. Jadi itu bedanya yang double dan integer. Kapan penggunaannya? Berdasarkan kebutuhan. Jadi memang tidak ada yang harus seperti ini, tapi tergantung kebutuhan dari programmernya seperti itu. Itu untuk yang variabel yang pertama. Kemudian apa untuk variabel ini bisa dipakai buat apa lagi? Kita coba bikin satu function lagi. Kita copy dari yang function yang ada. Kita bisa klik di sini, copy paste aja. Kita bikin variabel 2 misalkan. Nah, di sini kita bikin trialnya variabel 2. Nah, di sini kita bisa membuat dengan tipe data yang sama itu dibuat satu line. Jadi kita kasih koma di sini. Integer ada 2, kemudian integer hasil misalkan. Kita punya 3 variabel dengan nama data 1, data 2, dan hasil seperti itu. Nah, di sini kita bisa isi nih 17 misalkan. Di sini kita isi yang data 2-nya kita isi dengan misalnya 1852. Nah, kemudian kita punya satu variabel lagi dengan nama hasil. Hasil ini adalah hasil penjumlahan dari data 1 ditambah data 2. Nah, jadi hasil ini adalah bergantung pada isi dari data 1 ditambah dengan isi dari data 2. Kemudian kita coba di sini kita print. Nah, di sini kita bisa isi hasil penjumlahan. Nah, di sini nama variabelnya adalah hasil. Nah, kita bisa coba di sini. Kenapa belum muncul? Ini kita bisa close dulu, buka ulang di open run Windows-nya. Di sini no error. Oke, complete no error. Ini kita bisa pilih yang variabel 2. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini otomatis dia penjumlahannya 17 tambah 1852 1869 seperti itu. Jadi itu fungsi dari gambaran untuk variabel. Jadi kuncinya ada di kita harus tahu dulu tipe data yang kita pakai, kemudian kita kasih nama apa, kemudian kita juga harus tahu batasan nilai dari tipe data tersebut. Kemudian waktu di program kita harus mendeklarasikan dulu variabel apa aja yang akan kita pakai di programnya. Apa yang terjadi nih, misalkan kita bikin di bawahnya hasil 2 misalkan. Hasil 2 adalah data 2 dikurangi data 1. Oke, bentar. Data 1. Oke, di sini tadi kita buat mencoba nih namanya hasil 2. Sedangkan di atas belum kita deklarasikan nama variabel dengan nama hasil 2. Ini untuk pengurangan apa yang akan terjadi, kita bisa coba start di sini. Nah, waktu kita start di sini pasti muncul error. Apa yang menyebabkan error? Di sini kita bisa klik 2 kali. Nah,
Di sini dia akan diarahkan di sini. Line ini ada masalah. Masalahnya apa? Variable does not exist. Variabel yang mana? Kita cek. Data 1 sudah ada. Data 2 sudah ada. Hasil 2 apakah sudah ada? Oh, belum. Berarti kita harus membuatnya dulu. Hasil 2 seperti ini. Kita bisa coba lagi. Nah, kalau sudah dia no error, kita bisa play. Nah, kenapa ini yang pengurangan belum tampil? Karena di sini belum kita bikin programnya. Kita bisa buat di bawahnya isi dari pengurangan. Ini ada hasil 2 seperti ini. Nah, oke, kita start. Nah, di sini udah bisa muncul dia hasil penjumlahan dan pengurangannya seperti itu. Jadi kita sudah belajar yang pertama tentang trial print, kemudian yang kedua tentang variabel, yang ketiga bagaimana variabel itu kita olah. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke function berikutnya. Kita akan membuat function baru dengan nama if. If ini apa? Jadi mungkin familiar juga di logika, yaitu if itu ya jika. Jadi kondisi di mana mungkin ada beberapa kondisi yang akan kita baca, kemudian kita akan menentukan kondisi A misalkan akan menyebabkan kondisi yang lain seperti apa. Nah, gambaran langsungnya mungkin kita bisa langsung coba saja. Kita bisa pakai di sini, mungkin pakai copy dari yang sebelumnya. Di sini kita kasih trial untuk if functionnya, kemudian trial function, kemudian di integernya seperti ini, kemudian di integer yang kedua mungkin di double, kita tetap pakai seperti ini. Nah, di sini kita juga bisa bikin if-nya, sintaksnya seperti apa kita bisa pakai seperti ini. If jika data 1 misalkan sama dengan 17 misalkan 17. Nah, jika ini 17 maka dia then, nah, jadi akan diawali seperti ini. Kita hapus dulu. Nah, jadi if itu akan diawali dengan if, diakhiri dengan and if. Nah, di sini adalah sintaknya kalau kita baca secara umum ini seperti jika data 1 isinya 17, maka apa yang akan dilakukan? Nah, ini kedobelan, sorry. Nah, ini kita bisa tulis di sini. Mungkin di sini untuk ngeprint tulisan di sini. Print tulisan apa? Kita bisa ngeprint tulisan di sini. Data masuk oke misalkan. Kemudian apa yang terjadi jika data 1 ini nilainya nggak 17? Berarti kita harus membuat kondisi yang lain, yaitu pakai else. Selain itu, jadi jika data satunya nilainya 17, ini yang dilakukan. Selain itu, apa yang akan dilakukan? Kita bisa bikin untuk print yang lain. Nah, di sini kita bisa print mungkin data masuk not okay misalkan. Nah, kita bisa coba seperti ini. Jadi kita punya dua data. Kemudian data pertama yang akan kita coba dulu nih. Jika data itu nilainya adalah 17, nanti harusnya ngeprint tulisan oke. Sedangkan kalau nilainya data 1 bukan 17, dia harusnya not oke. Nah, di sini kita cek, oh belum keluar. Kita bisa klik untuk run Windows-nya lagi. Nah, di sini kita bisa pilih untuk if trial-nya, kemudian start. Nah, di sini data masuknya oke, karena data satunya nilainya 17, seperti itu. Apa yang terjadi kalau nilainya kita ganti 16 misalkan. Nah, di sini datanya jadi not okay, seperti itu. Nah, kalau kita punya dua data, kita juga bisa pakai gerbang logika. Misalkan kita untuk mengkombinasikan dua data tersebut memakai dan ataupun atau. Kalau dan berarti kita harus memenuhi dua kondisi tersebut. Kita bisa pakai tambahin n di belakangnya, kemudian kita tulis data yang kedua, itu nilainya harus berapa, misalkan 15,85, nah, seperti ini. Jadi kalau kita pakai n berarti dua-dua datanya harus terpenuhi. Misal nih 17 dan 1585, misalnya seperti ini. Ini harusnya hasilnya adalah oke. Nah,
Oke, apa yang terjadi jika salah satunya nilainya itu tidak sesuai seperti ini. Misal kita buat di sini nilainya 8-nya 825 misalkan. Kita start. Nah, di sini nilainya jadi not okay seperti itu. Nah, beda dengan or. Jadi kalau kita lihat di sini or atau berarti kita cukup memenuhi salah satu syarat aja untuk bisa eh, mendapatkan hasil bahwa data masuknya oke. Nah, di sini data satunya sesuai, data keduanya tidak sesuai. Hasilnya harusnya menjadi oke. Nah, di sini oke. Jadi ini gambaran untuk yang fungsi dari if-nya seperti itu. Apakah cuma nanti bisa dipakai untuk variabel? Tidak, nanti juga bisa dipakai untuk kondisi yang lain. Jadi ini basicnya dulu, if akan diakhiri dengan and if. Untuk kondisi yang lain bisa pakai else. Misal kita bikin selain else kita juga bisa pakai else if. Nah, else. Selain dari else di if juga ada namanya else if atau kondisi yang kedua. Misalkan kita memiliki beberapa kondisi, contohnya seperti ini. Jadi kita di sebelum else-nya ini kita bikin satu lagi. Kita geser ini biar lebih rapi. Kita bikin di sini else if. Nah, else if ini harus dengan kondisi seperti kita membuat if. Jadi ada datanya. Contohnya misal di sini jika 20 di sini misalkan n. Nah, jadi kita punya dua kondisi misalkan mau n atau or nanti bisa dicoba 20 dan nilainya ini adalah 10, maka misalkan yang atas oke 1 misalkan. Sedangkan untuk else if dengan kondisi yang kedua dia kita copy yang printnya ini oke 2 misalkan namanya. Jadi oke yang pertama misal 25. Nah, oke yang pertama kalau nilai data 1 dan data 2, data 1 isinya 17, data 2-nya 1585. Itu yang akan jalan adalah oke 1. Kita bisa pastikan di sini. Nah, di sini kita bisa coba datanya adalah oke 1. Kita coba untuk dengan kondisi yang kedua nilai data satunya 20 sedangkan data yang keduanya adalah 10,25. Nah, di sini oke 2. Sedangkan kalau di sini kita nilainya kita acak yang tidak masuk dengan kedua kondisi ini baik if maupun else if, kita bisa coba kita jalankan. Di sini akan not oke. Jadi else yang paling terakhir ini digunakan kalau kondisi yang tidak tertera di dalam if maupun else if. Dan else if ini bisa kita buat ada beberapa nilai seperti itu. Jadi if, else if lagi itu bisa seperti itu. Jadi itu untuk fitur yang namanya if. Kemudian kita lanjut untuk fitur selanjutnya ada namanya fitur for. Nah, kita bikin function baru dulu. Function dengan nama for trial. Nah, di sini sama. Nah, sama di for trial ini kita buat dulu. Kita kasih printnya. Fungsinya apa print ini? Biasanya buat troubleshooting kita. Bisa kita kasih di setiap jadi kenapa kok kita harus belajar print kayak gini? Biasanya buat waktu trial kita bisa memberi titik-titik tertentu, misal ada 5 gerakan, di tiap gerakan kita kasih teks agar kita tahu robotnya sedang bergerak menuju yang gerakan yang mana. Saat ada kendala kita sudah tahu bahwa itu ada di gerakan nomor berapa, seperti itu gambarannya. Begitu juga waktu kita membuat suatu function, jadi kita tahu function mana yang sedang kita jalankan. Mungkin di sini kita bisa ganti dengan nama karena ini for. Kemudian kita kasih di sini mungkin for sequence. Kita bikin nama variabel for sequence. Nah, untuk sintaknya sendiri untuk for ini kita bisa pakai for, kemudian nama variabelnya for sequence. Ini bisa kita tulis 0. Nah, itu 10. Nah, seperti ini. Nah, for ini berpasangan dengan next. Nah, apa ini maksudnya? Jadi, maksudnya adalah for
variabel for sequence-nya, mungkin di atasnya kita deklarasikan dulu. For sequence nilainya awalnya adalah 0. Nah, for sequence dari 0 menuju 10. Nah, hasilnya seperti apa? Nanti kita bisa lihat. Print. Sini kita bisa tulis sequence ke berapa. Nah, ini bisa kita langsung coba. Ini kita close dulu agar dia nge-refresh untuk for trial-nya masuk di function. Oke, kemudian kita klik start. Nah, kenapa ini cuma seperti ini, tidak tampil angkanya? Karena di belakangnya belum kita kasih nama variabelnya for sequence. Oke, seperti ini. Nah, jadinya dia akan urut. Jadi secara gambaran dia bisa nih, oh for sequence. Jadi saat dia mulai masuk sini dia akan menyelesaikan nilai dari 0 menuju 10. Kemudian isi dari variabelnya 0 sampai 10 yang dimasukkan ke variabel for sequence ini akan kita print seperti itu. Nah, apakah dia cuma bisa menambah aja atau bisa dengan mode lain? Bisa. Kita mungkin di bawahnya nanti kita bisa tulis nih, misal dari 30 menuju ke 10 misalkan. Kita pengen menurun, berarti kita harus tulis stepnya apa? -5 misalkan. Berarti nanti dia akan mengurangi 55, jadi 30, 25 dan seterusnya. Di sini sama. Kita bisa kasih sudah di sini print menurun misalkan. Yang atas tadi yang atasnya tadi kita bisa kasih keterangan menambah. Nah, seperti ini kita bisa coba di sini. Nah, di sini akan muncul dia menambah, dia jadi dari 0 sampai 10, kemudian yang menurun 35, seperti itu bisa, seperti itu. Oke, itu caranya biasanya untuk for, jadi nanti bisa dicoba juga untuk for-nya. Jadi intinya dia sekali masuk di sini, masuk di program for ini, dia akan menyelesaikan sesuai dengan targetnya dia dari berapa sampai berapa, seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kita belajar tentang for, kita akan belajar tentang looping. Apa itu looping? Kita bikin dulu function loop trial. Nah, di sini kita bisa seperti tadi. Nah, kita bikin di sini trial for. Nah, di sini kita ganti trial looping function. Nah, kalau kita lihat sebelum kita memakai looping, kita start. Oh sorry, ini masih yang for trial. Kita penuh dulu. Nah, di sini kita refresh dulu, masuk lagi, kita pilih yang loop trial. Yes, kemudian nah di sini kita bisa lihat kalau kita tanpa looping function, dia hanya menjalankan satu kali, kemudian dia otomatis stop karena dia akan menjalankan dari atas dalam satu line saja, kemudian selesai, tidak kembali lagi ke atas atau looping. Nah, fungsi looping ini seperti apa? Nah, cukup kita menyelipkan atau menambahkan sintaks do, dan di bawahnya kita kasih loop. Jadi kalau dilihat di sini, apapun yang ada di dalam sini dia akan diulang berkali-kali sampai kapanpun, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Kita bisa pause di sini, continue melanjutkan, dan stop, baru dia akan berhenti. Beda dengan yang tadi tanpa loop, dia akan cuma satu kali sequence kayak gitu. Jadi do dan loop seperti itu. Oke, mungkin kita bisa mengkombinasikannya ya. Jadi mengkombinasikan antara loop ini dengan variabel yang tadi dan juga if, misalkan seperti ini. Kita bikin function baru nih, loop trial 2 misalkan. Nah, seperti ini. Nah, anggap aja kita di sini di atas kita buat satu variabel dengan nama counting misalkan. Nah, counting ini dimulai dari nilainya awalnya adalah 0 misalkan. Oke. Nah,
setelah dia masuk ke sini, kalau kita udah masuk loop kan dia nggak akan keluar dia. Nah, kita akan membuat kondisi if jika countingnya itu sudah 5 kali, dia akan keluar dari looping. Jadi nanti tulisan loopingnya ini hanya 5 kali. Nah, di sini ada counting. Kita bisa tambahkan di bawahnya ini counting sama dengan variabel counting itu adalah counting ditambah 1 misalkan. Jadi saat dia sudah ngeprint, dia akan bertambah 1. Yang awalnya 0 dia akan 1, tapi dia akan balik lagi ke atas atau ngeprint lagi, nilainya jadi 2 dan seterusnya. Nah, tadi targetnya adalah kita misalkan countingnya itu sudah 5 kali misalkan. If counting 5, then nah di sini jika countingnya sudah 5, maka apa yang akan dilakukan, dia akan keluar dari loopingnya. Kita bisa exit do. Nah, kita bisa buktikan sekarang loop trialnya. Kita close dulu, kita buka lagi yang run Windows. Kita pilih loop trial 2. Nah, di sini dia cuma 5 kali. Jadi ini bisa kita kombinasikan mau itu dengan exit do maupun di untuk yang looping, keluar dari looping, kombinasi dengan variabel dan juga kombinasi dengan loop atau looping. Begitu juga kita bisa kombinasikan juga dengan yang for tadi. Misalkan di sini kita nggak pengen 0 sampai 10, tapi dia cuma pengen sampai ke 3, berarti kita bisa tadi copy untuk yang ini if countingnya. Nah, di sini kita bisa paste di sini if. Nah, di sini kita bisa pakai yang for sequence. Misalkan sampai 5, dia bukan exit 2 tapi exit 4, seperti itu. Ini bisa kita coba yang for trial. Yang tadi awalnya 0 sampai 10, ini harusnya sampai 5 dia. Oke, for trial. Di sini bisa dilihat dia cuma sampai 5. Ini namanya untuk yang exit 4, juga bisa dikombinasikan. Kalau untuk keluar dari dunia ya exit 2, seperti itu. Nah, jadi bisa kita kombinasikan. Dari awal kita belajar tentang yang pertama print, kedua variabel, ini untuk penjumlahan ataupun aritmatika, kemudian if, kemudian kita belajar for, kemudian belajar tentang looping. Nah, yang terakhir ini untuk konten kali ini kita akan belajar tentang seperti subprogram. Jadi kita bisa meloncat antara program satu menuju function satu ke function yang lain. Misalkan contohnya seperti ini. Jadi kalau kita jalankan seperti ini kan dia akan berjalan. Misal kita pilih for trial, berarti dia hanya menjalankan di bagian for trial. Nah, kita pengen semua yang sudah kita buat ini dia akan dijalankan satu persatu untuk berpindah ke function yang lain. Contoh dari main, setelah selesai dia akan lanjut ke variabel, kemudian lanjut ke seterusnya ke bawah, seperti itu. Nah, oke. Setelah ke bawah, jadi caranya seperti apa? Tinggal kita panggil aja nama functionnya. Misal di bawahnya ini namanya variabel trial. Oke, kita tulis saja variabel trial. Kemudian di bawahnya lagi ada apa? Variabel trial 2. Jadi nanti setelah dia selesai, lanjut ke variabel, kemudian lanjut lagi ke trial yang 2. Kemudian setelah yang kedua selesai, kita juga akan lanjut ke yang if trial. Oke, setelah if trial selesai, kemudian dia akan lanjut ke for trial. Nah, setelah for trial selesai, dia akan lanjut lagi ke loop trial, tapi karena ini kan tidak ada exitnya, kita pakainya yang loop trial 2. Loop trial 2. Nah, di sini kita bisa kasih tanda untuk yang paling terakhir nanti print semua function selesai. Nah, terus di sini function yang kita pilih yang apa? Adalah function yang paling atas. Yang paling pertama. Yang paling pertama adalah function main. Jadi ini bisa kita klik main. Yes. Nah, di sini akan otomatis nih. Ini menyangkut ke yang function main, ini yang trial variable 1, ini hasil trial variable 2. Nah, ini yang if, ini yang for, sampai ini, kemudian looping, dan ini yang paling terakhir kita sudah selesai. Jadi itu yang
kita pelajari untuk konten kali ini terkait teks, kemudian variabel, terkait if, terkait for, terkait loop, dan juga terkait subprogram atau berpindah antar function di dalam satu lembar kerja yang sama seperti itu. Saya kira untuk konten kali ini cukup sekian. Mungkin kita bisa lanjut lagi nanti untuk yang konten selanjutnya akan membahas tentang pemrograman berkaitan dengan pergerakan di robotnya. Kita akan mengkombinasikan titik-titik yang kemarin sudah kita teaching. Jadi sampai bertemu lagi di konten selanjutnya. Semoga penjelasannya cukup jelas dan dapat membantu teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.